Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, kali ini saya akan coba membahas tentang VirtualBox ya teman-teman ya. Karena insya Allah untuk lanjutan video kali ini saya akan membahas tentang Debian server dan konfigurasi-konfigurasinya. Tapi sebelum itu kita harus mengenal lebih dekat bagian-bagian penting dari si VirtualBox ini sendiri dan maksudnya apa. Nah, ini teman-teman, ini ada pemberitahuan dikit. Nah, ada file yang pernah saya bikin ya teman-teman ya. Ini untuk LKS. Ada untuk ini. Ada nanti lah. Nah, teman-teman, selanjutnya saya coba akan mereview kepada teman-teman apa-apa aja sih yang penting di VirtualBox. Yang pertama itu kita buka di tab preference, setelah file preference. Nah, di sini teman-teman bisa lihat kan, ini kalau di general nih default machine folder nih, folder dari si VirtualBox ini teman-teman bisa lihat di sini VMS itu di mana. Kalau teman-teman mau ganti boleh silakan. Nah, ini untuk authentication-nya itu VBox-nya. Nah, kalau inputnya teman-teman nih, ini untuk virtual mesinnya. Nah, tapi sebelum itu teman-teman mungkin masih bingung ya apa itu virtual mesinnya. Virtual mesin itu yang namanya mesin virtual ya teman-teman, kayak kita punya laptop tapi berbasis virtual ya teman-teman. Nah, itu maksudnya kayak gimana sih? Contoh ya, kita ilustrasikan dulu. Kita ilustrasikan menggunakan Paint. Maksudnya virtual mesin itu kayak gimana? Nah, untuk lebih detailnya kita coba pakai Paint. Nah, contohnya seperti ini teman-teman ya. Ini laptop kita nih. Laptop kita. Ini mesinnya teman-teman, mesinnya. Kita kasih nama M ya, mesinnya. Nah, apa itu virtual? Virtual itu, nah contoh, kita mau nambahin mesin baru lagi di dalam mesin kita, mesin laptop kita. Nah, caranya itu kita menggunakan virtual ya teman-teman, virtual mesin. Fungsinya buat apa sih? Kalau teman-teman menjalankan sistem operasi, contoh, ini nih makanya Windows ya. Nah, teman-teman mau jalanin Linux, tapi di dalam Windows tanpa menginstal di laptop yang aslinya atau mesin yang aslinya kita ini, kita cukup menggunakan virtual machine VM ya, VM virtual machine untuk menginstal si Linux ini. Nah, kalau udah menginstal Linux di dalam sini ya teman-teman, nah otomatis kita bisa jalankan Linux. Nah, tapi beda halnya ketika contoh gini saya menginstal terminal ya, terminal Ubuntu. Ini ada terminalnya kali Linux ya, ada kali Linux itu diinstal lagi, beda lagi ceritanya teman-teman. Nah, sama kayak di dalam laptop kita itu punya laptop lagi, di dalam PC kita itu punya PC lagi gitu, tapi virtual. Sama kayak Google Meet, Zoom segala macam virtual meeting gitu ya, berbasis virtual. Kalau sekarang ini nih virtual mesin. Nah, gitu sih penjabaran simpelnya. Nah, untuk lanjut di preference teman-teman, input nih untuk update versi, bahasanya mau dipilih bahasa apa. Kalau saya tuh biasanya pakai bahasa Inggris karena kalau bahasa Indonesia tuh nggak terlalu paham kalau di komputer. Nah, ini nih untuk displaynya teman-teman ya, untuk display mau lebarnya kayak gimana nih. Kalau ini network teman-teman, kalau nanti di pembahasan settingan networknya NAT itu nggak ada, teman-teman bisa menambahkan ini untuk ekstensinya dan proxy-nya teman-teman. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke host network manager ya. Nah, ini nih sebenarnya untuk teman-teman yang ingin menambahkan virtual host only. Nah, untuk lebih lanjutnya nanti saya akan bahas di video yang selanjutnya. Oke, dipantengin terus saja. Ini kalau tinggal diklik salah satu properties ini. Properties ini untuk nyeting IP-nya segala macam teman. Tapi bisa langsung di change adapter settingnya nanti. Tapi untuk yang itu ada di video selanjutnya ya, silakan dilihat dulu. Nah, ini nih kalau mau cek update teman-teman, checking update. Kalau ada update terbaru nih, udah nih ada pemberitahuan update terbaru. Nah, ini teman-teman yang selanjutnya
kita akan coba membuat virtual mesin ya teman-teman, virtual mesin yang baru. Klik aja new. Kita akan mencoba membuat Debian server YouTube ya. Kita pakai server YouTube aja. Kita latihan server YouTube. Nah, ini namanya dari operating system yang ada di virtual machine nanti. Nah, tipenya tuh teman-teman bisa milih mau Linux, Solaris, BSD, IBM atau Mac OS. Nah, karena saya akan menggunakan Linux, jadi type Linux. Versinya apa nih? Mau Ubuntu, mau apa? Kan saya kan mau makainya Debian. Nah, jadi saya pakai Debian 64 bit. Next saja. Nah, ini teman-teman yang paling penting sekali di bagian VirtualBox itu memory size. Nah, kalau kan memori saya ini 4 GB ya teman-teman ya. 4 GB. Nah, maksimal kalau mau milih memori itu setengah dari RAM kita sendiri. Nah, ini kan 2 GB nih. Setengahnya maksimal tuh, nggak boleh lebih lagi, nanti kalau kelebihan itu bakalan buat komputer kita ngehang. Kalau misalnya 8 GB, teman-teman bisa ngambilnya itu 4 GB ya. Cara perhitungannya gitu, kalau 1 GB itu kan 1024 ya, tinggal ditambahin aja. Kalau 2 GB berapa, otomatis 2048 gitu teman-teman. Nah, karena di sini saya cuman maunya pakai CLI. CLI itu apa? Command Line Interface ya teman-teman ya. Untuk yang lebih pahamnya silakan, nanti insya Allah saya akan buat lagi video ini selanjutnya. Saya akan pakai cuman 1 GB saja. Kalau mau type aja di sini boleh. 0 type itu ketik maksudnya. Ketik aja di sini. Nah, tinggal kita next. Nah, ini ada pilihan teman-teman hard disk. Ini kalau teman-teman nggak mau pakai virtual hard disk, nanti nggak bakalan bisa buat install teman. Nah, create virtual hard disk. Nah, ini untuk membuat virtual hard disk. Nah, apa itu virtual hard disk? Nah, tadi kan udah ada virtual mesinnya. Nah, kalau di PC kita, mesin kita kan otomatis punya yang namanya HDD atau hard disk. Otomatis punya HDD ya, hard disk. Ini kalau yang mesin kita yang asli, yang milik kita kayak laptop itu punya hard disk. Nah, di VM juga ada yang namanya virtual hard disk juga teman-teman, VHD, virtual hard disk. Nah, sama teman-teman, sama fungsinya, sama juga untuk menyimpan data, tapi berbasis virtual. Itu teman-teman, simple sih. Nah, ini nih untuk yang udah kita create sebelumnya, itu untuk mengambil hard disk yang udah kita create sebelumnya. Kalau teman-teman mau yang baru, silahkan create virtual hard disk. Nah gitu, tinggal klik aja. Nah, tinggal kita mau pilih yang mana, mau pilih VDI, VHD atau VMDK. Nah, kalau biasanya saya pakai VDI teman-teman, virtual disk image. Tinggal next ya, next aja. Ini storage on physical hard disk teman-teman maksudnya. Nah, dynamic ini teman-teman, saya ilustrasikan seperti ini. Hapus dulu. Saya ilustrasikan seperti ini. Nah, maksudnya itu kita besarkan. Maksudnya itu kayak gini teman-teman. Kalau yang dinamik saya pakai D. Ini contoh kita punya hard disk. Ini hard disk asli kita ya. Kalau dinamik, contoh kita bookingnya segini. Bookingnya segini. Anggap saja 50 GB ya, 50 GB. Nah, si 50 GB ini kalau kita pakai dinamik, dia akan penuhnya itu sesuai dengan yang kita pakai di virtual machine. Kalau kita cuman makainya 2 GB ya atau 8 GB, yang dipakai tuh cuman 8 GB doang yang kelihatan di ini loh, yang kelihatan di si kita karena makainya di DC teman-teman ya. Nah, tapi kalau misalnya dia makainya itu yang ini kan, yang ada yang kedua, fixed size. Kalau yang fixed size kita kasih F aja. Nah, kalau fixed size itu teman-teman, kita bookingnya 90 GB. Nah, dia bakalan penuhin semua ini teman-teman, walaupun nggak ada isinya. Nah, otomatis yang di sini yang kepake nanti 90 MB gitu, 90 MB, 90 GB. Nah, itu bedanya antara fix dan dynamically allocated. Nah, tinggal pilih aja dynamically allocated. Nah, tinggal kita pilih maunya hard disknya itu berapa giga. Nah, contohnya saya pakai biasanya 20 giga. Nah, create. Nah, udah. Nih, kita keluarin ya. Nah, ini nih server YouTube. Oke, selanjutnya tinggal kita
pause dulu. Oke, baik, kita lanjut teman-teman. Nah, sekarang kita sudah buat server YouTube-nya ini, namanya ini di Debian 64 ya, tadi 64 bit ya. Nah, perbedaan 64 sama 32 bit itu x86 ya, biasanya x86 sama x64. Bedanya teman-teman, kalau saya ini sih 64 bit ya, karena 64 bit itu bisa ngejalanin yang 32 dan 64 bit. Nah, sedangkan yang 64 yang 32 bit itu cuma bisa ngejalanin 32 bit doang, nggak bisa ngejalanin 64 bit. Lebih enakan pakai yang 64 bit aja teman-teman. Nah, kita buka settingan ya teman-teman, settingan virtual mesinnya ini. Nah, di general ini teman-teman bisa melihat di settingan general ini, teman-teman bisa ganti namanya di sini, tipenya teman-teman bisa ganti, dan versinya itu teman-teman bisa ganti, Debian apa, Linux apa gitu teman-teman bisa ganti. Nah, di option ini teman-teman, advance-nya ini snapshot ya teman-teman, kayak screenshotnya teman-teman gitu, screenshot, deskripsinya teman-teman mau ngapain. Nah, ini kalau untuk di sistem teman-teman, nah teman-teman bisa ganti mau pakai RAM-nya itu 2 GB atau 1 GB mau ganti, atau 512 bisa teman-teman set aja di sini. Kalau biasanya CLI saya itu makainya yang 512. Kalau buat installnya itu yang 1 GB atau 1024. Nah, prosesor ini bisa teman-teman naikkan berapa core tergantung dari punya teman-teman masing-masing. Nah, kalau saya pakai satu aja sih, nggak mau lebih. Nah, untuk yang selanjutnya display teman-teman. Ini kalau mau naikin displaynya dari virtual machine ya, kalau saya nggak mau sih. Nah, kalau ini teman-teman, untuk kontrol IDE-nya ini IDE-nya itu seperti yang teman-teman ketahui, ini adalah CD-nya teman-teman. Kalau teman-teman mau nambah boleh, tapi saya cukup satu saja CD untuk memasukkan CD-nya nanti. Nah, ini untuk harddisknya, kalau teman-teman mau nambah harddisk silahkan add harddisk, create new harddisk gitu boleh, tapi sekarang belum bisa digunakan. Nah, selanjutnya itu ini nih, SATA portnya itu kita pilih port 0. Nah, ini ya sudah segini nih. Nah, sekarang kita klik empty-nya teman-teman ya, kita masukkan CD yang .iso yang kita simpan tuh dengan cara klik ini, ketika di sini choose virtual optical disk file gitu. Saya cari di mana saya simpan. Nah, ini saya simpan di LKS IT Network, ISO Debian. Nah, saya masukin Debian. Nah, sekarang tuh lagi ngetren Debian 10 ya, pakai Debian 10 aja. Nah, selanjutnya udah ditambahkan. Nah, audio ini nih untuk audionya nih. Nah, network. Nah, ini network teman-teman. Nah, pilihan network itu adalah NAT. Pertama adalah NAT. NAT ini adalah atau network address translation ini teman-teman, untuk mentranslasikan alamat IP ya teman-teman ya, dari alamat yang publik ke private gitu ya, publik ke private. Nah, ini nih digunakan dulu ketika nih IP kelas ini ya, IP versi 4 itu sudah memenuhi kuota gitu, udah penuh gitu, makanya dihadirkan NAT untuk satu IP publik itu bisa ditranslasikan ke IP private gitu, biar bisa akses internet. Nah, sekarang karena udah ada IP versi 6, jadi udah nggak perlu lagi loh, karena IP versi 6 itu nggak terbatas jumlahnya. Nah, untuk sama aja network ini untuk akses internet, dan bridge adapter ini teman-teman untuk bridge adapter maksudnya itu kayak untuk yang interface yang asli di laptop gitu, misalnya yang nyolok ke kabel atau wifi gitu, atau ya wireless card atau LAN cardnya gitu teman-teman. Nah, kalau internet network ini ya teman-temannya untuk mengakses internal network itu sendiri. Nah, kalau soal ini teman-teman, nah ini kan udah saya tambahkan sebelumnya yang di preference itu akan coba ya, kita buka control panel biar lebih jelas. Di network internet, network series center, baru itu buka change setting, adapter setting ya. Nah, tinggal kita kecilin dulu. Nah, ini akan sesuai sama yang ini ya, lihat ya, nih
yang pagar 6, pagar 5 dan segala macamnya itu akan sesuai teman-teman, sesuai dengan yang kita tambahkan. Nah itu tuh untuk menghubungkan antara hostnya di dalam virtual machine dan case-nya itu yang di laptop kita gitu. Nah ini nih untuk permission halnya itu loh, mode-nya itu mau di allow aja biar nanti enak untuk menghubungkannya. Nah ini untuk adapter 1 tinggal dicentang-centang aja kalau menyalakan. Maksudnya ini apa sih adapter 1, adapter 2, adapter 3 dan 4 tuh maksudnya dia analogikan sebuah di ini ya, nah kita bikin baru aja, dianalogikan seperti ini teman-teman. Ini kan VM virtual mesin kan, virtual mesin. Nah ini nih dianalogikan seperti mesin biasa ini nih, VM itu kita analogikan sebagai mesin biasa. Nah kalau atau laptop biasa atau PC biasa ya, kalau PC biasa itu ada yang namanya LAN card internalnya itu ada yang tambahan. Nah itu kita analogikan sebagai 4 4 seperti itulah. Ini kan PC biasa nih. Nah kalau VM itu kan yang dicentang baru satu kan yang dicentang, otomatis kita tuh baru punya satu LAN card tapi yang virtual. Nah ini LAN card ya. Nah kalau misalkan kita centang dua, kita pilih yang host-nya juga. Nah kita centang dua, otomatis kita udah punya dua LAN card. Nah kalau kita centang semuanya, otomatis kita punya centang satu lagi 3, centang satu lagi 4 gitu. Nah tinggal nanti dihubungkan pakai kabel sesuai dengan LAN cardnya masing-masing. Gitulah, gitu maksudnya. Nah udah mulai paham? Nah, kita alo-alo karena kita baru butuh satu, jadi kita centang satu aja dulu. Oke. Nah ini serial port, nanti teman-teman bakalan paham ya serial port maksudnya apa. Nah USB ini maksudnya apa. Nah share folder ini alhamdulillah saya udah jelaskan di sebelumnya teman-teman ya, di video sebelumnya share folder. Nah ini untuk yang lain sebagainya ini sudah baru udah. Nah kita langsung ke menu mesin ya teman. Ini tadi kan untuk new ini. Kalau ini add teman-teman. Nah untuk apa namanya add VM VHD yang telah kita buat gitu, atau virtual disk image-nya kita sudah kita buat. Nah apa sih fitur setting ini fitur yang ini ya, fitur ini. Nah, selanjutnya itu adalah clone. Clone ini teman-teman maksudnya kita ngekloning, atau klik kanan aja, kita ngeklon server yang kita udah buat tadi. Misalnya kita udah install nih, biar nggak kita capek buat install lagi, kita clone aja dua. Nah kita tinggal next, full clone gitu doang, tinggal cloning. Nah karena kita belum install jadi prosesnya nggak terlalu lama, kita delete dulu. Nah yang selanjutnya itu ada kan ini teman-teman ya, grup ini, maksudnya ini kayak ini nih, bisa simpan virtual machine di dalam sini. Nah kita bikin nama, rename group ya, tutorial YouTube. Nah kita udah masukin di sini, tinggal kita geser ke atas. Oke. Setting udah aman, kita punya tutorial itu. Nah itu teman-temannya tinggal kita startkan. Nah untuk video install Debian-nya, teman-teman bisa klik dulu subscribe channel YouTube ini, like and comment. Nah sebelum itu ada lanjutannya di playlistnya teman-teman, cara install Debian-nya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.